Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Haris Munandar, di channel Dosen Berhijrah. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK, terkhusus dalam poin pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi sebelumnya teman-teman perlu tahu bahwa tes wawasan kebangsaan ini spesifikasinya adalah mengukur kompetensi calon ASN tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, nasionalisme, bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Nah, teman-teman juga tentu sudah banyak yang tahu bahwa untuk tes-tes sebelumnya itu, untuk tes TWK itu terdiri dari 30 nomor dengan passing grade atau ambang batas 65. Nah, artinya teman-teman harus bisa menjawab soal benar itu dari 30 nomor itu minimal 13 soal sehingga bisa melampaui ambang batas yang ditentukan, yaitu lebih dari 65. Nah, baik teman-teman, jadi yang dibahas di video kali ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nah, untuk soal ini sudah hampir dipastikan akan ada pada setiap seleksi CPNS, yaitu pada tes TWK. Jadi, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan nilai-nilai tersebut terdapat sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, baik teman-teman, untuk mempelajari nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila itu, kita lihat dulu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk soal TWK yang paling sering muncul yaitu nomor 1. Ini contoh soalnya ya, teman-teman bisa baca. Banyak orang Indonesia yang lebih suka membeli busana hingga aksesori dari brand asing. Bahkan menurut desainer kondang Ali Karisma, merek lokal masih kalah bersaing dengan brand luar internasional di negeri sendiri. Ali menuturkan kalau 60% konsumen Indonesia lebih suka membeli berbagai produk luar negeri daripada buatan Indonesia. Ketua IFC itu mengaku kalau produk asing memiliki kualitas yang baik. Memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut merupakan aktualisasi Pancasila pada sila ke ... Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk paragraf yang pertama ini. Untuk paragraf yang pertama ini adalah merupakan pengantar, tetapi soalnya tidak ada di sini. Karena untuk soal TKP ataupun TWK beberapa periode yang lalu itu selalu berbentuk HOTS atau soal yang memerlukan nalar dengan bentuk soal yang kurang lebih memiliki pengecoh yang panjang. Misalnya teman-teman akan dilibatkan dulu dalam berpikir yang jauh, ternyata soalnya bukan itu. Contohnya nih, ini kan soalnya dijelaskan dulu tentang siapa desainernya, kemudian bagaimana pola konsumtif masyarakat Indonesia yang lebih senang membeli produk luar, kemudian berapa persen penduduk Indonesia yang lebih senang membeli produk luar negeri daripada Indonesia, dan seterusnya. Hanya saja soalnya tidak ada di situ. Nah, soalnya ada di paragraf kedua intinya, yaitu tentang memupuk kesadaran masyarakat Indonesia akan penggunaan produknya sendiri. Nah, kira-kira kalau tentang kesadaran masyarakat tentang produk dalam negeri kemudian diperlukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, itu merupakan aktualisasi dari Pancasila pada sila keberapa. Nah, soal-soal seperti ini akan selalu muncul, dan untuk menjawabnya teman-teman tidak bisa berspekulasi untuk menjawabnya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus dulu tahu nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dalam Pancasila itu sendiri.
Nah, kita lihat dulu untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Sila pertama mengajak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia. Dengan demikian, di dalam jiwa bangsa akan timbul rasa saling menyayangi dan saling menghargai. Nah, adapun poin-poin untuk sila yang pertama, teman-teman bisa lihat nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu tentang keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda, dan yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi apabila teman-teman mendapatkan bentuk soal yang mengarah tentang bagaimana keyakinan terhadap Tuhan, bagaimana cara menjalankan perintah Tuhan, bagaimana cara toleransi antara pemeluk agama yang berbeda, dan seterusnya, maka itu merupakan nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya jika teman-teman baca itu sebenarnya hampir mengarah ke misalnya persatuan Indonesia kah, ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita selalu adil terhadap pemeluk agama lain, ataupun menjaga toleransi agar tetap berpegang pada prinsip persatuan Indonesia. Nah, hanya saja ternyata untuk nilai-nilai ketuhanan seperti ini atau keyakinan terhadap Tuhan itu selalu ada dalam sila pertama. Ya, jadi teman-teman harus ingat itu. Nah, adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan, yang sama derajatnya, hak dan kewajibannya tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua itu, teman-teman bisa lihat. Contohnya yang pertama adalah pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat. Kemudian yang kedua, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi kalau misalnya ada tentang tenggang rasa, kemudian perlakuan adil, kemudian pengakuan terhadap keberadaan manusia, pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, itu semua ada di poin atau ada dalam sila kedua. Nah, itu juga teman-teman harus tahu dulu masing-masing poin dalam setiap sila Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga, untuk persatuan Indonesia itu merupakan wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Nah, adapun nilai-nilai yang masuk dalam, maaf di sini maksudnya sila ketiga ya. Dalam sila ketiga, yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saya kira ini jelas ya. Persatuan Indonesia. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air untuk selalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Dan yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya, dan sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa ya teman-teman? Nah, kemudian untuk sila yang keempat itu memiliki makna bahwa setiap orang Indonesia sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu selalu mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri kepribadian bangsa Indonesia. Jadi poin pentingnya pada sila keempat yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Saya kira ini juga jelas. Kita lihat dulu poin-poinnya. Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat.
Kemudian yang kedua, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya untuk sila yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan negara Republik Indonesia selaku negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan manusia Indonesia baik selaku pribadi, anggota masyarakat, maupun selaku warga negara menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Adapun upaya untuk tetap memenuhi poin-poin pada sila kelima itu yaitu memerlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Jadi intinya adalah diperlakukan sama terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Adapun poin untuk sila kelima yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama meliputi ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan. Yang keempat, mengembangkan perbuatan yang terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan yang kelima, cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Ya, bisa ya teman-teman. Jadi untuk masing-masing nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila itu teman-teman harus paham dulu masing-masing perbedaannya. Ya. Jadi bisa diamati dulu kira-kira perbedaannya, apalagi kan untuk beberapa sila itu ada beberapa sila dalam Pancasila itu yang nilainya hampir mirip. Misalnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu misalnya agak mirip dengan Persatuan Indonesia dan seterusnya. Jadi teman-teman harus tahu dulu perbedaan masing-masing nilai dalam Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana cara membedakannya? Nah, tipsnya adalah yang pertama, kata kunci untuk mengerjakan soal pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengetahui atau sering membaca, teman-teman bisa searching 45 butir pedoman dan penghayatan Pancasila. Jadi 45 butir ini merupakan spesifikasi atau detail pembagian masing-masing sila dalam Pancasila yang memberikan nilai atau contoh bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk sila pertama apa contohnya, kedua apa contohnya, ketiga apa contohnya, dan seterusnya. Jadi totalnya ada 45 butir yang teman-teman harus terbiasa akan itu karena sudah dipastikan akan ada muncul pada tes SKD nanti. Kemudian yang kedua, teman-teman jangan terpaku pada panjangnya soal karena kebanyakan soalnya nanti akan berbentuk quotes. Jadi akan ada yang membutuhkan nalar tinggi tetapi juga membutuhkan atau menggunakan pengecoh yang cukup panjang. Jadi teman-teman harus fokus pada inti soalnya. Dan yang ketiga tentu saja dengan latihan. Saya kira untuk semua jenis tes, tipsnya adalah yang paling utama yaitu dengan latihan. Baik teman-teman, saya kira itu saja untuk bahasan soal TWK yang paling sering muncul pada tes SKD penerimaan CPNS kali ini. Teman-teman selamat berjuang dan doa saya semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan sampai diberikan kelulusan menjadi ASN tahun ini. Terima kasih. Jika bermanfaat, teman-teman silahkan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.